Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dwi Maulana dari kelas 10 TMPO 2. Di sini saya akan membahas materi tentang polimer. Saya mengambil polimer karet alam. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu 1. Definisi umum monomer, 2. Definisi umum polimer, 3. Proses, 4. Reaksi, 5. Manfaat, dan 6. Masalah. Berikut ini adalah definisi umum monomer, yaitu isoprena. Isoprena adalah nama umum atau nama trivial dari 2 metil buta 1,3 diena. Senyawa ini biasanya digunakan dalam industri, penyusun berbagai senyawa biologi penting, serta dapat berbahaya bagi lingkungan dan beracun bagi manusia bila terpapar secara berlebihan. Dalam suhu ruangan, isoprena berwujud cairan bening yang sangat mudah terbakar dan terpantik bila tercampur dengan udara yang sangat mudah meledak dan sangat reaktif bila dipanaskan. Pengangkutan isoprena memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya adalah definisi umum polimer karet alam. Karet alam adalah polimer linier isoprena 2-metil 1,3 butadiena, juga disebut dengan cis 1,4 polyisoprena. Berbagai rantaiannya disatukan oleh interaksi van der Waals yang lemah dan memiliki struktur melingkar. Dengan demikian, karet dapat ditarik seperti pegas dan menunjukkan sifat elastis. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan yang diperoleh dari getah tumbuhan dan juga hasil produksi secara sintetis. Sumber utama lateks atau getah ini adalah pohon karet Hevea brasiliensis dengan cara melukai kulit pohon. Selanjutnya adalah proses. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai produk berbahan karet. Karet sendiri merupakan polimer alami yang dibuat dari getah atau lateks pohon karet pada rubber tree atau Hevea brasiliensis. Karet dikenal karena kualitas elastisnya. Adalah sebuah komoditi yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia, mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga. Sebagai polimer alami, karet dibagi menjadi 2 tipe, karet alam dan karet sintetis. Karet alam dibuat dari getah atau lateks dari pohon karet, sementara tipe sintetis dibuat oleh manusia dari minyak mentah. Kedua tipe ini dapat saling menggantikan dan karena mempengaruhi permintaan masing-masing komoditi. Berikutnya adalah reaksi. Karet alam tersusun dari monomer-monomer isoprena atau 2-metil 1,3 betadiena. Karet alam bersifat lunak, lekat, dan mudah dioksidasi. Agar menjadi lebih keras dan stabil, dilakukan vulkanisasi, yaitu karet alam dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius dengan sejumlah kecil belerang. Dengan cara ini, ikatan rangkap pada karet terbuka, kemudian terjadi ikatan jembatan belerang di antara rantai molekulnya. Karet diekstraksi dari lateks getah pohon karet. Hasil vulkanisasinya digunakan untuk ban kendaraan. Di samping ini adalah reaksinya. Manfaat polimer karet alam. Manfaat karet dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini karet tidak hanya digunakan untuk pembuatan mainan dan barang-barang lainnya. Di Indonesia, karet juga digunakan untuk aplikasi lain seperti bahan konstruksi, pekerjaan tanah, lantai, pupuk, produk rumah tangga, bahan kemasan, perhiasan, dan produk kesehatan. Ada banyak alasan mengapa karet digunakan dalam berbagai aplikasi. Karet sangat fleksibel dan dapat dengan mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk tanpa harus dirubah menjadi bahan yang berbeda. Misalnya lembaran karet yang digunakan untuk lantai dapat dipotong agar sesuai dengan bentuk lantai sehingga tidak perlu melakukan modifikasi pada lantai. Selain manfaat karet dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, produk jenis ini juga pasti akan sangat populer di kalangan konsumen di Amerika Serikat. Yang terakhir adalah masalah polimer karet alam. Karet alam juga mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut. 1. Mudah rusak karena panas atau meleleh. 2. Tidak tahan terhadap reagen tertentu. 3. Tidak tahan terhadap abrasi dan daya tarik rendah. Kekurangan karet alam ini bisa diperbaiki dengan membuat karet sintetis yang mempunyai spesifikasi seperti yang diinginkan. Contoh, IRR
isobutene isoprene rubber. NBR butadine rubber adalah jenis karet yang mempunyai daya tahan terhadap suhu tinggi, oksidasi, kedap gas, dan tahan terhadap minyak. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.